Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas N Channel. Kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu memperbaiki mesin. Kita mulai dengan membuka injektor. Kita buka terlebih dahulu baut pengikatnya, ada 2 buah. Selanjutnya soket wire-nya juga kita lepas dan kita bungkus supaya tidak kotor. Kita akan taruh injektor ini di bagian belakang, sehingga kita harus lepas bagian yang lain yang menghalangi atau mengganggu. Nah, ini kita lepas bracket, kita taruh di belakang. Selanjutnya kita buka baut pengikat throttle body bagian depan. Ada 2 baut 10 yang harus kita lepas. Selanjutnya, untuk membuka body throttle ini kita harus melepas bagian belakangnya yang terhubung dengan hose filter udara. Ada 1 skrup yang harus dilepas dan kita harus menyingkirkan bracket pengikatnya. Selanjutnya kita bisa lepas body throttle ini dengan mengangkatnya secara perlahan karena tersangkut dengan hose bagian belakangnya. Kita lepas dan kemudian kita lepas juga soket dari sensor-sensor, dan ini terlepas. Kemudian untuk tali gasnya juga harus kita bebaskan. Untuk melepas tali gas, kita melepas pengikatnya dengan kunci 12. Setelah baut pengikatnya lepas, kita keluarkan pengikat tali gas dan kita bebaskan tali gasnya. Nah, ini body throttle yang akan kita bersihkan. Jangan lupa kita buka atau kita lepas selang pernapasan ke mesin dan kita letakkan di bagian belakang. Selanjutnya kita akan melepas cangklong busi dengan cara membuka klip-klip yang ada di sini. Jadi lawannya kita jepit dan kita bisa bebaskan klipnya, dan cangklongnya kita letakkan di belakang. Selanjutnya akan kita buka rumah kipas. Sebelumnya kita harus lepas dulu penghalangnya, yaitu di sini ada klip, kemudian ada bracket yang harus kita lepas. Bracketnya ada beberapa pengikat di sini. Setelah klip-klip bisa kita bebaskan, kita akan buka baut pengikat untuk bracket yang ada di rumah kipas ini. Selanjutnya kita buka skrup pengikat
untuk rumah kipas ini ada beberapa, di samping, di bawah maupun di bagian atas. Ternyata untuk melepas baut pengikat rumah kipas dihalangi oleh cover knalpot ini, dan akan kita lepas karena sudah pecah, nanti akan kita buang. Ini satu baut ini ada di bagian bawah, akan kita lepas. Oke, dilanjutkan dengan melepas baut pengikat di bagian atas. Rumah kipas bisa kita lepas, dan selanjutnya kita akan melepas kipas. Di sini ada 3 baut pengunci, baut 10 kita bisa lepas. Selanjutnya kita akan melepas cover plastik penutup mesin. Sebelum itu kita lepas juga bagian-bagian yang terhubung. Di sini ada bracket yang sudah kita lepas, kemudian ada skrup, ada beberapa skrup yang harus kita lepas. Sebelum melanjutkan melepas plastik cover ini, ada satu sensor yang harus kita lepas soketnya, dan kemudian ini juga terhubung dengan plastik cover, kita bebaskan. Kemudian untuk klipnya bisa kita lepas seperti ini. Ada beberapa klip dari wire atau kabel sensor. Kita akan lanjutkan melepas cover plastik yang bagian bawah. Ada baut pengikat di bagian belakang yang harus kita lepas. Seperti ini, satu baut. Kemudian ini sepertinya harus melepas knalpot terlebih dahulu karena bagian bawah tersangkut dengan knalpot. Untuk membuka knalpot kita harus lepaskan dulu baut pengikatnya. Di sini ada 2 baut 10, jadi kita bisa gunakan kunci 10 untuk membukanya. Selanjutnya kita juga perlu membuka baut pengikat bracket knalpot yang ada di belakang dengan kunci 14. Kita lanjutkan dengan melepas cover plastik bagian bawah ini. Kita lanjut untuk membuka mesin. Dengan pertama kita buka penutup cylinder head. Untuk membuka baut pengikat cover cylinder head ini kita gunakan kunci L, karena ini sudah lama tidak dibuka cukup keras, kita bisa bantu dengan kunci shock. Setelah baut pengikat lepas, kita bisa lepaskan cover cylinder head atau penutup cylinder head ini. Sebelum dilanjutkan, kita bisa membuka busi terlebih dahulu supaya pergerakan engine-nya bisa lebih mudah dengan manual.
Kita lanjutkan dengan membuka gear camshaft. Sini ada dua pengikat, ada dua baut pengikat yang harus kita lepas, dan untuk memutarnya kita bisa gunakan putaran magnet. Untuk mempermudah buka gear camshaft ini, terlebih dahulu alat tensioner rantai keteng. Dilanjutkan dengan membuka baut pengikat blok mesin yang ada di luar. Ini ada dua, cukup panjang. Dilanjutkan dengan membuka baut pengikat camshaft, ada 4 baut. Setelah baut pengikat kita buka semua, camshaft ini bisa kita tarik. Cuman ini ternyata mentok dengan rangka dari motor ini, sehingga tidak bisa dikeluarkan untuk camshaft dan piston ini. Jadi kita akan bongkar di sini tanpa dibuka. Untuk blok sehernya sepertinya lengket dan kita perlu bantu getok sedikit. Nah, ini sudah bisa terbebas dan bisa kita angkat, sehingga kita bisa eksekusi untuk penggantian pistonnya di sini tanpa mengeluarkannya dari mesin. Untuk bisa melakukan eksekusi di sini, maka bagian depan baik rantai maupun bagian-bagian yang lain itu harus kondisinya rapi, sehingga blok seher ini bisa kita rapatkan ke bagian depan secara maksimal, sehingga kita bisa mendapatkan celah yang cukup untuk bisa melakukan eksekusi pistonnya di posisi ini. Untuk mengeluarkan piston, kita harus mengeluarkan pengikatnya, yaitu ring. Ada 2 ring kanan kiri sebagai pengikat. Kalau sudah bisa satu dibuka, maka bisa kita keluarkan di satu sisi yang lain. Dan ini pistonnya cukup kotor ya, kita bersihkan dan akan kita ganti dengan yang baru. Ini pistonnya kita gunakan piston original Honda aftermarket yang kita beli di toko spare part, dan akan kita pasang ringnya di piston terlebih dahulu. Untuk dimensi sepintas sama, baik diameternya maupun ketinggiannya, dan untuk ringnya juga lengkap. Ada untuk oli. Nah, pertama kita pasang dulu ring untuk oli, kemudian ada 2 ring yang menjaganya di atas dan di bawah, kita pasang terlebih dahulu. Dan untuk celahnya atau gapnya tidak boleh dalam satu garis, karena nanti bisa menyebabkan bocor kompresi, sehingga pembakarannya nanti tidak sempurna.
Setelah ring oli kita pasang, kita lanjut dengan ring kedua. Di sini tertulis T2. Nah, ini kita pasang di nomor 2. Juga tidak boleh satu garis ya ke semua ring piston ini untuk menghindari kompresi bocor. Terakhir kita pasang piston pertama. Untuk bagian yang tajam itu adanya di atas, supaya kompresinya bagus, dan juga harus kita pastikan untuk celahnya tidak satu garis, kira-kira dibuat seperti huruf Y atau 3 berlian atau seperti apa. Yang penting dipastikan tidak dalam satu garis. Untuk mempermudah pemasangan di engine, satu pengunci ringnya kita pasang di bawah sini, supaya nanti di mesin kita hanya pasang satu setelah asnya kita pasang. Untuk memasang ring pengunci ini kita terlebih dahulu satu bagian yang bisa kita masukkan, kemudian perlahan-lahan kita tekan satu persatu atau sedikit demi sedikit dengan obeng sehingga ringnya bisa masuk sempurna. Lanjut kita pasang pistonnya di sini. Masukkan terlebih dahulu piston ke dalam stang seher, kemudian kita pasang asnya, dan kemudian kita lakukan penguncian dengan ring di sisi yang belum terpasang. Untuk pemasangan ring pengunci di sini cukup sulit karena posisinya tidak bebas, tidak seperti kita pasang di bawah seperti yang tadi. Ini harap berhati-hati supaya tidak cacat pistonnya maupun bagian yang lain. Selanjutnya kita pasang blok sehernya. Pemasangan piston ke blok seher ini cukup hati-hati karena ringnya harus ditekan untuk bisa masuk lebih mudah. Setelah seher atau piston berhasil masuk, kita akan setting untuk memasang blok seher ini dengan memastikan yang lain tidak terjepit seperti rantai, kemudian idle untuk rantai ketangnya juga kita pasang. Selanjutnya kita akan eksekusi untuk camshaftnya. Kita terlebih dahulu lepas camshaft dengan menarik asnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa manfaatkan tracker untuk membuka spring valve. Dengan tracker ini kita bisa tekan dan penguncinya bisa kita ambil dengan mudah.
Dengan tracker ini lebih mudah untuk mengeluarkan pengunci maupun nanti memasangnya kembali walaupun posisinya masih berada di atas mesin. Sebelum kita bebaskan trackernya, kita pastikan sudah tidak ada lagi besi pengunci dan kita bisa bebaskan trackernya, dan untuk springnya bisa terbebas dan bisa kita ambil. Begitu juga nanti dengan valve-nya bisa kita lepaskan juga. Sepintas valve-nya kita perhatikan kondisinya masih cukup baik, nanti bisa kita gunakan kembali. Selanjutnya kita lepas seal klep atau valve yang lamanya dan akan kita ganti dengan yang baru. Ini sealnya kita lepas ya, bentuknya seperti ini, dan kita sudah ada yang baru dan kita coba pasang kembali yang baru. Langsung ditekan saja, tidak susah. Dan ini untuk valve-nya juga langsung kita pasang. Kemudian kita akan pasang kembali baik spring maupun penguncinya. Besi penguncinya kita pasang terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita gunakan tracker untuk menekannya. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk eksekusi bagian bawah dengan menggunakan tracker ini untuk melepas pengikat di spring valve-nya seperti yang atas. Setelah penguncinya kita ambil dan springnya kita bisa lepas, kita akan lakukan pengecekan untuk valve-nya. Nah, ini kondisinya agak kotor, nanti akan kita bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya sealnya kita ambil dan kita ganti dengan yang baru. Untuk pemasangan yang baru tidak terlalu sulit, tinggal dipaskan dan ditekan saja. Setelah pemasangan seal, kita lanjut dengan pemasangan spring dan penguncinya. Di sini kita lanjut dengan
bantuan dari tracker klep atau tracker valve. Setelah spring kita pasang, kita akan pasang kembali pen pengunci, dan selanjutnya kita gunakan tracker untuk bisa membantu menekan. Kita lanjutkan dengan memasang pelatuk di camshaft ini, dan kita pasang juga asnya untuk sebagai pengikat. Setelah rocker armnya terpasang, kita lanjut dengan men-setting gear untuk rantai keteng. Jadi untuk posisi top kita pelajari di bagian magnet itu ada tulisannya T, dan kemudian untuk di gearnya sendiri ada mark bulat. Nah, itu menandakan posisi top, dan ini kita sesuaikan dengan posisi baut pengikat supaya tidak salah. Piston berada di atas, ke ID bulatnya juga ada di depan. Setelah baut pengikatnya dipasang dengan menggunakan tangan supaya yakin posisinya dan tidak slack, baru kita lanjut pengencangan dengan menggunakan kunci. Berikutnya kita pasang baut pengunci untuk Seher dan teman-temannya. Di atas ini ada 4, 2 ada di dalam, 2 lagi ada di luar. Nanti kita pasang yang keempat ini terlebih dahulu, dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci shock 12. Untuk pengencangan keempat baut ini kita lakukan dengan cara silang, tidak berurutan tetapi dengan silang, supaya yakin posisi blok seher dan blok cylinder head ini pas, tidak ada gap. Selanjutnya kita akan pasang idler untuk rantai keteng. Dengan sebelumnya kita harus lakukan setting dengan obeng minus supaya dia bisa dipasang dengan mudah. Kita putar terlebih dahulu dan bisa kita tekan masuk, dan kita pasang kedua baut pengikatnya seperti ini. Dan untuk setelan rantai ketengnya sudah
bisa dipasang dengan mudah. Jangan lupa penutupnya kita pasang kembali untuk stasioner rantai keteng ini. Selanjutnya bisa kita pasang karet untuk body cylinder head di atas atau blok cylinder head. Kemudian kita bisa pasang cover blok cylinder head seperti ini. Nanti ada dua pengunci yang kita pasang dengan kunci L. Selanjutnya kita bisa pasang kelengkapan-kelengkapan yang lain. Secara paralel kita akan bersihkan body throttle dengan membuka semua sensor. Ada dua sensor idle dan sensor TPS. Kita buka terlebih dahulu supaya tidak rusak karena cairan pembersih body throttle ini. Selanjutnya kita memasang plastik penutup mesin. Ini bisa kita lakukan dari bawah terlebih dahulu.
Selanjutnya kita bisa pasang cover bagian atas. Sini ada beberapa klip dan kemudian ada dua baut pengikat atau skrup kanan kiri, kemudian ini juga kipas dari mesin samping bisa kita pasang terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa pasang body throttle. Jangan lupa ada satu baut pengunci di belakang cover engine ini supaya tidak mudah bergerak. Kemudian setelah itu kita bisa lanjutkan untuk memasang body throttle. Supaya suara pengujian nantinya normal, maka knalpot akan kita pasang terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian. Selanjutnya akan kita coba hidupkan. Ini masih ada kendala di idle dan akan kita perbaiki di tahap ketiga nanti.
Demikian restorasi tahap kedua, sampai ketemu di tahap ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.